warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Dr. Lailatul Isria MPDI, dosen perencanaan pembelajaran pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Fikri Jember, tepatnya pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ceria semua. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua untuk memimpin berdoa dan berdoa. Baik teman-teman, sebelum memulai mata kuliah, mari kita bersama-sama membaca sholawat dan dilanjutkan dengan pembacaan doa sebelum belajar. Allahumma Shalli ala sayyidina Muhammad wa ashfil zalimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfil zalimin wa akhrijna min bainihim Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Ini masuk semua atau ada yang tidak hadir? Masuk semua. Kelas kita ini memang luar biasa aktif dan kreatif. Baik, kali ini kita akan mempelajari terkait dengan pengembangan langkah-langkah RPP. Nah, sebelumnya untuk menyemangati kita bersama, untuk memotivasi kita bersama, terlebih dahulu kita menyanyikan Mares Madrasah, karena ini adalah calon-calon guru madrasah. Baik, silakan berdiri. 1, 2. Ke madrasah Unggahana di bersada bumi Nusantara, mengenang kecerdasan tunas bangsa, santun berwibawa. LAMIMD SMA bahu membahu turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Pondok ikhlas selamat berkarya dan bermoral, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka
Sebelum kita belajar bersama tentang pengembangan RPP, yaitu tentang langkah-langkah pengembangan RPP, masih ingatkah materi pertemuan yang minggu kemarin? Yaitu tentang pengembangan silabus. Pengembangan silabus ada apa saja? Siapa yang bisa katakan? Ya, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi belajar. Baik, luar biasa, Kak. Selanjutnya, ya, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. baik, luar biasa. Masih ada yang ingat lagi? Ya, Mengembangkan kegiatan pembelajaran. ya, alhamdulillah luar biasa. Ada yang ingat lagi selanjutnya? Ya, Rumuskan indikator pembelajaran. oke, mantap. Ada lagi yang masih ingat? Ya, Menentukan jenis penilaian. luar biasa, Mas Asli. Sudah ada berapa tadi? Ada 5. Kurang berapa? Kurang 2. Berapa lagi yang 2? Siapa yang angkat tangan? Coba. Menentukan alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir siapa lagi? Ya Mas. Menentukan sumber belajar. Menentukan sumber belajar dari Mas Taufik. Jadi alhamdulillah Iwan semuanya masih ingat materi yang kemarin, yaitu tentang pengembangan silabus. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pengembangan RPP. RPP yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya. Ada yang tahu apa itu RPP? Saya Iya. RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu pegangan seorang guru untuk mengajar di dalam kelas. RPP digunakan seorang guru agar pelajarannya sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi. Luar biasa. Sudah kenal dengan RPP. Ya, karena RPP ini adalah rancangan awal seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran di masa yang sesuai dengan proses kita, yaitu dengan guru. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi, yaitu pengembangan RPP. Kita tahu bersama yaitu RPP. Mari kita ikuti video yang berkaitan dengan pengembangan RPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Dr. Lailatul Isria MPDI, dosen mata kuliah perencanaan pembelajaran pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Ke depan kita akan mempelajari terkait dengan perencanaan pembelajaran, capaian pembelajaran lulusan, yaitu mengambil dari P15, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran matematika, IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia pada jenjang SDMI. Adapun CPMK, yaitu langkah-langkah pembuatan RPP Kurikulum Merdeka pada SDMI. Sedangkan sub CPMK mampu membuat RPP Kurikulum Merdeka SDMI. Selanjutnya, kita akan mempelajari bersama apa pengertian dari RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Apa sih perbedaan RPP Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka? Yaitu yang pertama, menampilkan profil siswa. Berangkat dari sini, guru dapat menyusun pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat siswa, tentang bagaimana gaya belajar siswa, bahkan sesuai dengan keadaan siswa sehari-hari, sehingga pembelajaran yang dijalankan bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan siswa secara umum. Yang kedua, dibuat dengan prinsip backwards thinking. Tujuan pembelajaran ini adalah bukti dan asesmen disusun terlebih dahulu, baru kemudian guru menyusun kegiatan awal pembelajaran dengan menyesuaikan tujuan dan asesmen yang telah disusun. Yang ketiga, berorientasi pada kemandirian siswa. Dalam RPP Kurikulum Merdeka Belajar,
guru bukan hanya berperan sebagai pengajar yang menyampaikan materi saja, akan tetapi guru sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk mengasah kemandirian dalam belajar, sehingga guru perlu mengatur tujuan pembelajaran, menetapkan strategi pembelajaran, dan memantau perkembangan siswa sesuai yang dapat mengasah kemandirian siswa. Selanjutnya, kita akan mempelajari komponen modul ajar kurikulum Merdeka, yaitu terdiri dari informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Informasi umum dalam hal ini meliputi yang pertama adalah identitas modul. Identitas ini berkaitan dengan siapa nama penyusun, kemudian lembaga atau institusi, dan tahun penyusunan modul ajar. Identitas modul juga memuat kelas yang dituju dan alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu yang dimaksud menyesuaikan dengan ketetapan alokasi yang dibuat di lembaga, DMI atau sekolah dasar tersebut. Yang kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal ini bisa digunakan sebagai acuan dalam menyusun rancangan modul ajar. Dengan mengetahui kompetensi awal siswa, guru bisa mengukur seberapa dalam modul ajar dan pembelajaran yang akan dibuat nantinya. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Salah satu kunci penting dalam penyusunan RPP Kurikulum Merdeka di SD atau MI adalah pembentukan profil pelajar Pancasila, sehingga guru perlu menentukan profil mana yang sesuai dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, profil tersebut akan diimplementasikan dalam metode pembelajaran siswa, atau yang lebih dikenal dengan P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang terdiri dari yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar Kristis. 4, yaitu sarana dan prasarana. Sarana prasarana yang mendukung dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih optimal. Namun guru juga perlu memiliki kreativitas dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada secara optimal sehingga pembelajaran bisa jadi lebih menarik bagi siswa. Yang kelima, target peserta didik. Secara umum, target peserta didik dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu peserta didik reguler, peserta didik dengan kesulitan belajar, dan peserta didik dengan pencapaian tinggi. Yang keenam adalah model pembelajaran. Dalam hal ini, model pembelajaran cukup beragam. Di antaranya adalah model pembelajaran tatap muka, jarak jauh dalam jaringan, jarak jauh luar jaringan, dan model pembelajaran yang bersifat blended learning. Yang kedua, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kompetensi utama dalam RPP Kurikulum Merdeka. Setidaknya ada 6 komponen yang termasuk dalam kompetensi inti, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini memuat informasi mengenai hal-hal penting dalam pembelajaran. Penyusunan tujuan pembelajaran harus menyesuaikan sumber daya yang ada, keberagaman murid, metode asesmen yang digunakan. Dengan kata lain, isi tujuan pembelajaran harus terukur dan dapat diujikan. Ada beberapa bentuk tujuan pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru, mulai dari pengetahuan yang berupa fakta atau informasi, pemahaman konseptual, prosedural, pemikiran, atau penalaran keterampilan, hingga kolaboratif dan strategi komunikasi. Yang kedua, pemahaman bermakna. RPP Kurikulum Merdeka harus memuat informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran nantinya. Manfaat tersebut diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik ini diharapkan dapat menjadi sarana menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Di sisi lain, pertanyaan tematik yang disusun oleh guru juga harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran perlu dijabarkan secara runtut dan rinci dalam modul ajar. Umumnya, dalam kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 tahapan, tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup. Setiap tahap dilaksanakan dengan basis metode pembelajaran aktif. Adanya RPP, Kurikulum Merdeka, dapat membantu guru mengoptimalkan durasi belajar yang ditetapkan. Selanjutnya adalah yang kelima, asesmen. Asesmen ini ditujukan untuk melihat capaian atau pemahaman murid mengenai materi pelajaran. Karena itu, kriteria asesmen harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ada 3 bentuk asesmen yang dapat diberikan kepada siswa, yaitu asesmen diagnostis yang diberikan sebelum pembelajaran dimulai, asesmen formatif yang diberikan pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan asesmen sumatif yang diberikan di akhir proses pembelajaran. Yang keenam, pengayaan dan remedial.
Dalam setiap kelas tentu saja akan ada siswa yang memiliki capaian tinggi dan yang membutuhkan bimbingan tambahan. Adanya pengayaan dan remedial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Selanjutnya, cara menyusun RPP Merdeka Belajar, yaitu mengidentifikasi hasil yang diharapkan. Penyusunan RPP dimulai dengan mengidentifikasi hasil yang diharapkan oleh guru, mulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Dengan mengidentifikasi hal ini di awal, proses pembuatan modul ajar akan menjadi lebih mudah bagi guru. Yang kedua, menentukan tolak ukur. Setelah tujuan pembelajaran ditetapkan, guru perlu menentukan bukti atau tolak ukur yang dapat diterima. Tolak ukur ini nantinya akan menjadi acuan untuk melihat pemahaman peserta didik. Dengan kata lain, penentuan tolak ukur juga menjadi acuan untuk pembuatan asesmen di akhir pembelajaran. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Tahap terakhir dari penyusunan RPP Kurikulum Merdeka Belajar adalah dengan merencanakan pembelajaran. Langkah ini juga merupakan langkah inti dan paling penting dalam menyusun modul ajar. Penyusunan pembelajaran mencakup penentuan langkah-langkah kegiatan pembelajaran hingga instruksi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Penyusunan rencana pembelajaran dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan nantinya. Kurikulum Merdeka untuk jenjang SD. Salah satu penerapan kurikulum merdeka di jenjang SD adalah penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS. Dalam RPP Kurikulum Merdeka kelas 4, mata pelajaran IPA dan IPS disebut sebagai IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kurikulum Merdeka di sekolah dasar juga memiliki hal-hal yang dianggap esensial. Yang pertama adalah penguatan kompetensi dasar dan pemahaman logistik. Dalam RPP Kurikulum Merdeka Belajar, siswa diharapkan dapat memahami lingkungan sekitar. Di samping itu, integrasi seperti mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS juga lebih dikuatkan. Sementara itu, pelajaran bahasa Inggris diubah menjadi mata pelajaran opsional. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Selain mata pelajaran kompetensi, kurikulum Merdeka Belajar di SD menekankan pada pembelajaran berbasis proyek. Setidaknya siswa mendapatkan 2 kali pembelajaran berbasis proyek dalam 1 tahun ajaran. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari bersama tentang langkah-langkah pembelajaran di SD atau MI. Selanjutnya, mari kita belajar bersama untuk menjawab kuis dalam rangka mengukur pemahaman kita bersama. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. Betul atau salah? Kita coba jawabannya betul. Baik, selanjutnya kita silakan untuk berhitung 1 sampai 5. Baik, dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2,
Akan satu dengan satu dengan berat dan nantikan. Silakan membuat RPP kelas 1. Untuk kelompok 2 silakan untuk membuat RPP kelas 2. Untuk kelompok 3 silakan untuk membuat RPP kelompok 3. Ini kelompok 2. Nah, silakan untuk membuat RPP sesuai kelompoknya, ya. Kelompok 1 kelas 1, kelompok 2 kelas 2, kelompok 3 kelas 3, kelompok 4 kelas 4, kelompok 5 kelas 5. Dan mencoba untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai kelas masing-masing. Silakan.
Silakan di sini sama dan kelas berapa. Sudah selesai semua? Sudah. Siapa di sini nanti yang mau tampil pertama? Siapa angkat tangan? Kelompok satu ya? Ya, satu sesuai nama kelompoknya. Silakan buat yel-yelnya, nanti tampil di depan semua dari kelompoknya. Kelompok dua juga begitu, membuat yel-yel biar menambah motivasi semangat belajar. PGMI aktif, kreatif, mandiri. Yes. Rencana pelaksanaan RPP Kurikulum Merdeka Satuan Pendidikan UPTD MIP 1 Jember, yaitu pertama tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan contoh aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menceritakan contoh sikap, mematuhi dan tidak mematuhi aturan yang berlaku di rumah dan di sekolah. Yang selanjutnya, indikator dalam pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi aturan di rumah dan juga di sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan dan menunjukkan sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan yang berlaku di rumah dan di sekolah. Kelompok dua, tepuk semangat. Di sini kami akan menjelaskan tentang RPP Satuan Pendidikan dari MIP 2 Jember. Kompetensi inti yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis. Dalam karya yang estetik. Dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kompetensi dasar yang mengemukakan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar secara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Indikator pencapaian kompetensi menyebutkan kosakata pada teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis lisan dan visual.
Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan menyimak teks yang dibacakan, siswa dapat menyebutkan kosakata pada teks berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat di lingkungan sekitar yang benar. Dan selanjutnya yaitu melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat di lingkungan sekitar menggunakan bahasa lisan dengan percaya diri. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dari MI Muda kelas 3. Yang pertama, tujuan pembelajaran. 1. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait sumber energi dengan tepat. 2. Dengan membaca teks, siswa dapat menceritakan kembali secara tertulis informasi tentang sumber energi yang terdapat pada teks dengan cepat. 3. Dengan menyimak penjelasan dan contoh dari guru, siswa dapat mengidentifikasi variasi pola irama pada sebuah lagu. 4. Dengan mengamati peristiwa sehari-hari, siswa mampu mengidentifikasi nama kegiatan yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah satu siswa. Menyanyikan lagu nasional, guru memberikan penguatan semangat nasionalisme. Kebiasaan membaca, menulis, mendengarkan, berbicara selama 15-20 menit. Kegiatan inti, guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Siswa membagi media pembelajaran tentang materi yang diajarkan. Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan dengan materi yang diajarkan. Siswa berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya dengan bimbingan guru. Sekson. Kebanyakan dari SD kompetensi inti menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutkan ajarannya. Kompetensi dasar mengenai kosakata dan ungkapan, perkenalan diri, keluarga dan orang-orang yang melibatkannya, secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Indikator menunjukkan kosakata dan ungkapan yang tulisan atau tulis dengan tepat. Tujuan pembelajaran. Melalui lagu, siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan. Saat bernyanyi dan melakukan permainan, siswa dapat menyebut nama teman dengan benar. Kegiatan pembelajaran. Tujuan, inti, dan penutup. Sumber awal dan media pembelajaran. Buku siswa tema, bola plastik atau bola dari kertas bekas, karton atau kardus, pensil warna atau spidol, tali atau Kelompok bineka. si paling keren. Are you ready? Ready. Mari. Anak paling keren, anak paling keren, ada di kelompok 5. Ada di mana anak paling jago? Anak paling jago ada di kelompok 5. Bineka Tunggal Ika oke, Bineka Tunggal Ika oke, Bineka Tunggal Ika itu yang paling keren. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Satuan Pendidikan SDIT PID Al-Muda kelas 5 semester 1. Tema ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Kompetensi inti. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis.
luar biasa. Kelompok 1 masih sudah mempresentasikan hasilnya, kelompok 2 juga kelompok maju tadi sudah mempresentasikan hasil fisiknya, juga kelompok 3 yaitu kelompok merdeka juga luar biasa, kelompok 4 kelompok tanggung jawab juga luar biasa, dan kelompok 5 sebagai penutup juga luar biasa yaitu kelompok binika matematika. Apa saja yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang RPP dan langkah-langkah pengembangan RPP. Itu apa saja? 1 ya. Tadi silakan pada program. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ya, mengembangkan kegiatan pembelajaran, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, Saya Bu, ya. penjagaan segi penilaian. Oke, dan yang kelima, saya Bu, ya, menentukan alokasi waktu, berapa menit dalam setiap pertemuan. Dan yang terakhir, saya Bu, ya, menentukan sumber belajar. Sumber belajar itu ada di sekitar lingkungan kita. Ya. Baik, itu yang kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya, ya, ada tugas untuk bidding. Tugasnya yaitu membuat RPP sesuai di madrasah yang dekat rumahnya masing-masing. Ya. RPP disesuaikan dengan tadi kelompok 1 membuat RPP kelas 1, kelompok 2 membuat RPP kelas 2, 3 membuat RPP kelas 3, kelompok 4 membuat RPP kelas 4, kelompok 5 membuat RPP kelas 5. Tugas individu masing-masing. Jangan lupa materi tadi ada di channel YouTube saya Lailatul Isriah. Di situ ada video pembelajaran. Dan untuk lebih lengkapnya itu ada di buku perencanaan pembelajaran yang saya tulis, yaitu Lailatul Isriah. Penerbitnya adalah Adab tahun 2021. Silakan dikutip ya dan disipasi dari buku tersebut. Dan juga jangan lupa ada jurnal yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Ya, tinggal diklik Google Sekolah Lailatul Isriah. Di sana ada beberapa jurnal terkait implementasi pembelajaran, penilaian autentik, pendidikan karakter, dan lain sebagainya bisa dikutip. Nah, selanjutnya sebelumnya kita berdoa, diawali dengan lagu Satu jari kanan, Satu jari kiri, lalu menjadi satu, dua jembataannya, dua jari kanan, dua jari kiri, dua menjadi empat, dua kamera cetek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, dua menjadi enam, dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, dua menjadi delapan, dua kelinci lompat, lima jari kanan, lima jari kiri, dua menjadi 10, dua dari satu, tepuk dari dua, tepuk dari tiga, tepuk dari empat, tepuk dari lima, tepuk dari keempat. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.